Bab 452. Deja vu. Saat konversi pers dimulai, lampu di tempat penonton semuanya perlahan-lahan menjadi redup. Sebenarnya ini adalah konversi persi untuk peluncuran produk baru. Industri Diamond King mengundang selebriti wanita yang sedang tenar Sandy Zhao dan juga aktris terkenal Grace Lin. Para pengusaha adalah orang yang cerdik dan tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan selebriti wanita yang sedang tenar dan seorang aktris wanita yang sangat gigih di kalangan hiburan. Dua wanita yang usianya tidak jauh berbeda ini jika digabungkan bersama dalam suatu konversi pers, pasti akan menimbulkan perbandingan oleh para penonton. Dan jika perbandingan muncul maka keributan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Jika keributan sudah terjadi maka sudah sulit untuk dilerai lagi. Sepertinya para pengusaha tidak perlu mengeluarkan banyak untuk membeli sebuah topik pembicaraan lain. Para penggemar mereka dan netizen sudah merupakan pekerja yang gratis. Dan juga kecepatannya sangat cepat. Langsung membuat topik ini menjadi heboh. Apa yang kamu lakukan? Setelah lampu menjadi redup, Audrey Han merasa kursi kosong di sampingnya. Sepertinya ada seseorang yang telah mengisinya. Dia tidak memedulikannya dan menoleh ke arah Gita kemudian bertanya dengan suara yang pelan. Di dalam kegelapan, Gita mendekati telinganya. Lalu dengan sengaja memelankan suaranya sambil berkata, "Aku langsung membeli gaun tersebut dengan uang." Mendengar ucapannya, Audrey Han terdiam sejenak. Apa? Gita khawatir dia salah paham dan segera menjelaskannya, "Namun, aku bukan membelinya dengan uangmu. Aku hanya mengatakan pada Audrey Han bahwa kamu menyukai gaun tersebut. Jadi, hihihi." Setelah mengatakannya, Gita terlihat merasa tidak bersalah sambil tersenyum. Audrey Han tidak berdaya. Ternyata kamu mencarinya. Setelah suaranya menghilang, Audrey Han merasa kursi di sampingnya tampak bergoyang. Kemudian suasana di sana menjadi sedikit dingin. Tidak ada cara lain. Uang kita ingin disimpan untuk membeli rumah. Bukankah kita tidak dapat menggunakan uangmu? Jika tidak menggunakan uang maka kita tidak balas dendam. Harga gaun itu benar-benar tidak bisa aku bayar. Jadi hanya bisa. Setelah mengatakannya, Gita mengulurkan tangannya dan menarik lengan baju Audrey Han. Dengan sedih berkata, "Audrey, aku benar-benar tidak ada cara lain. Terlebih lagi, aku juga tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengatakan gaun itu sangat cocok dengan auramu. Jadi, Audrey Han, jadi kamu menghamburkan uang dengan sia-sia." "Tidak sia-sia. Dia telah merusak gaun perusahaan kita. Maka kita harus membeli gaunnya. Selama dapat melihat dia mempermalukan dirinya di konversi pers, maka dendam kita sudah terbalaskan." Demi balas dendam, menghamburkan begitu banyak uang, Audrey Han mengangkat alisnya. Meskipun dia sangat tidak setuju dengan tindakan Gita ini, namun dari nada bicaranya sama sekali tidak terdengar. Namun Gita tetap tahu temperamen Audrey Han. Dia tidak akan menyalahkan dirinya jika melakukan sesuatu. Tetapi itu tidak berarti dia menerimanya begitu saja. Jadi dia segera memeluk lengan Audrey Han. "Huhuhu. Jangan marah lagi. Aku bersumpah hanya kali ini saja. Setelah dendam ini terbalaskan, kita baru bisa merasa puas." Terlebih lagi pengacara tersebut juga telah membayar uang ganti rugi sebesar ratusan juta yuan. Dengan kita tidak rugi. Anggap saja kamu pintar. Audrey Han tidak dapat menahan untuk tidak mencolek dahinya. Gita tertawa. Kemudian melepaskannya. Lampu di konversi pers menyala. Pemilik industri berlian dunia mengadakan sebuah konversi pers dan juga mengundang dua artis wanita yang terkenal. Tentu saja ini tidak mudah. Tiba-tiba, seseorang berjalan ke samping Audrey Han. Dengan suara yang pelan berkata, "Nyonya Audrey Han,
Grace memintamu menemuinya. Ingin menemuinya. Apakah ada masalah? Meskipun Audrey Han merasa bingung, tetapi dia tahu suara orang itu adalah Roland Chen, yaitu agen dari Grace Lin. Ada apa? Roland Chen tersenyum, tidak ada masalah besar. Nyonya Audrey Han akan tahu setelah ke sana. Audrey Han baru menangguk, lalu berdiri dan bersiap berjalan keluar. Hanya saja di sekitar sana sangat gelap. Saat dia berdiri, dia hanya dapat berjalan ke arah kiri. Lagi pula ke sana lebih dekat ke jalan tengah. Tetapi saat dia berdiri, dia menyadari kaki orang di sampingnya tersebut menutupi jalannya. Dan Audrey Han tidak dapat melangkah keluar. Cahaya yang terpancar dari atas panggung hanya dapat sedikit menyinari di bawah panggung. Audrey Han akhirnya menoleh ke orang di sampingnya. Menggunakan sedikit cahaya, dia dengan jelas melihat bentuk tubuh dari orang tersebut. Dari tubuhnya yang tinggi dan besar, seharusnya dia seorang pria. Tuan, mohon maaf. Apakah bisa memindahkan kakimu sedikit? Aku ingin keluar. Diam-diam. Audrey Han merasa bentuk dari orang ini sedikit familiar. Hampir sama dengan seseorang yang dia pikirkan di dalam otaknya. Setelah pikiran ini muncul, dia segera menekannya kembali. Ini tidak mungkin. Hari ini adalah konversi pers industri berlian. Bagaimana mungkin orang itu datang? Atau mungkin dirinya terlalu banyak memikirkannya. Berpikir sampai sini, Audrey Han segera mengeluarkan pikiran itu dari dalam otaknya. Kemudian kembali sadar. Orang tersebut tidak bergerak. Audrey Han sedikit bingung. Tuan, apakah boleh aku lewat? Saat ini, orang tersebut akhirnya bergerak. Kaki panjangnya yang ramping bergerak. Dan Audrey Han baru dapat menghela nafas lega dan berjalan keluar. Awalnya dia mengira apakah orang itu sengaja tidak membiarkannya keluar. Sekarang dia baru tahu sepertinya dia berpikir terlalu banyak. Saat itu orang tersebut tidak menjawabnya karena tidak terdengar bukan. Setelah berjalan beberapa langkah, tidak tahu karena perasaan atau apapun itu, Audrey Han tiba-tiba tanpa sadar menoleh ke belakang. Nyonya Audrey Han, lewat sini. Muncul suara Roland Chen dari depan. Audrey Han kembali sadar. Kemudian mengangguk dan terus berjalan ke depan. Hati-hati ada tangga. Setelah keluar dari area auditorium, Audrey Han mengikuti orang yang berjalan di depan. Kemudian akhirnya keluar dari area konversi pers. Kemudian berjalan di sebuah lorong. Di dalam lorong terdapat lampu kuning yang terlihat hangat. Saat baru berjalan keluar dari area konversi pers, Audrey Han tidak dibuat silau oleh cahaya hangat tersebut. Dan akhirnya dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Sebenarnya di area konversi pers tadi, dirinya tidak terlalu suka kondisi redup yang tidak bisa melihat seperti tadi. Meskipun ada sedikit cahaya, tetapi tetap tidak dapat melihat dengan jelas. Audrey Han, masih ada waktu selama 20 menit untuk Grace naik ke panggung. Jadi Grace mengundangmu untuk makan malam bersama. Mendengar ucapannya, langkah kaki Audrey Han terdiam sejenak. Makan malam bersama. Benar. Dia sudah kelaparan. Audrey Han mengikuti Roland Chen ke suatu ruang rias. Dan akhirnya melihatnya dengan jelas. Dia sudah selesai dirias. Bahkan gaun sudah dikenakan. Hanya menunggu naik ke atas panggung. Sebenarnya saat ini seharusnya dia duduk dengan tenang menunggu di sana. Atau memeriksa apakah ada yang salah dengan dirinya. Tetapi ternyata dia menaikkan gaunnya. Kemudian duduk di depan meja. Dengan tangannya memegang satu tusuk sate. Mendengar suaranya, Grace Lin mengangkat kepalanya. Wanita idamanku, kamu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggumu. Ini makan malam yang aku pesan. Cepat kemari dan makan bersama. Grace Lin melepaskan sate di tangannya.
Kemudian berdiri dan ingin mengangkat gaunnya lalu berjalan mendekati Audrey Han. Melihat tangannya yang berminyak akan menyentuh gaunnya yang berkilau tersebut, Audrey Han menyipitkan matanya. Dan dengan suara yang keras berkata, "Jangan bergerak." Bersambung.